harapan saya untuk teman-teman ya jangan kecil hati lah. Yang penting berjuang terus, perbaikin sistem budidaya dan jual beli sapi. Intinya cash and carry. Cash and carry gitu ya Pak ya. Hai sahabat sukses beternak, kali ini kita akan ngobrol tentang curhatnya pedagang maupun petani yang budidaya ruminansi ya, terutama di sapi ya. Seperti apa obrolannya? Kita simak berikut ini. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Boleh dikenalin ke teman-teman nama Bapak? Nama saya Rojikin. Pak Rojikin. Alamat Simbaritno, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Ya, Pak Rojikin, boleh tahu nggak, Bapak sekarang ini posisi sebagai pembudidaya penggemukan atau hanya jual aja, Pak? Saya pedagang. Pedagang. Penjual aja sementara. Oh, pedagang sapi ya, Pak ya? Kambing nggak? Enggak. Oh, dari kapan sih, Pak, Bapak usaha jualan sapi? Dari tahun 2010. Dari tahun 2010, artinya sudah 15 tahunan 15 ya? tahun ya. Sejauh ini berapa rata-rata sapi yang Bapak jual per bulan atau per tahunnya, Pak? Ya kalau sementara kalau untuk setelah COVID ini agak menurun. Agak menurun ya, Pak ya? Penurunannya kenapa itu, Pak? Penurunannya karena mungkin harga sapi mahal, terus kondisi sapi juga kayaknya susah didapat. Di petani udah jarang yang miara lah. Terus persaingan pasar juga udah terlalu banyak yang jadi pedagang. Biasanya kalau Bapak beli ataupun jual itu berdasarkan timbangan atau dia postur, Pak, belinya? Timbang dan juga jogrok. Kadang-kadang timbang, kadang-kadang jogrok. Oh, seperti itu. Bergantung ini ya kebutuhan customernya ya. Sapi-sapi apa aja sih, Pak, yang Bapak perdagangkan ini? Kalau sesuai permintaan konsumen lah. Ya. Kadang potong, kadang ngisi kandang penggemukan, kadang juga untuk petani. Oh, breeding petani, digemukin. Selain ke perorangan, terus ke pembudidaya untuk penggemukan, kemana lagi Bapak suplainya sapi-sapi kita ini, Pak? Biasanya? Ya untuk provinsi Lampung aja lah, sementara ini. Kalau dulu bisa ke Jawa, Palembang, ke Padang, tapi sekarang udah agak susah sekarang. Kesusahannya di mana, Pak? Ya mungkin udah banyak pesaing inilah. Yang jual juga? Yang jual juga. Dan juga sapi juga udah susah lah. Sekarang kalau dulu kan banyak para penggemukan yang miara kandang penggemukan. Sekarang kandang penggemukan udah banyak. Oh iya. Yang di penggemukan kecil-kecil punya masyarakat gitu ya, Pak ya? Iya. Pak, sejauh ini tantangan terberatnya untuk sisi penyakit kira-kira menurut Pak Rojikin apa? Kalau penyakit ya dulu LSD ya. Terus pertama PMK, LSD. Nah, mungkin tahun ini punya saya mulai kena PMK lagi nih. Udah berapa tahun ya? Yang dulu tahun berapa itu Pak ya? Ini pernah kena PMK. Sekarang ini udah kena PMK semua ini 11 ekor ini. Kalau yang sudah Bapak lalui penyebab akibat dari PMK itu sampai ke kematian atau hanya sakit aja, Pak? Sakit aja. Sakit aja, tapi terselamatkan ya. Pengobatannya bagaimana, Pak, kalau sudah kena PMK? Kalau cara Bapak? Sementara saya sih pakai sitrun ya. Saya semprot sama sitrun terus kita obatin aja antibiotik sama suntik. Sitrun di mananya? Di mulutnya aja ya. Kita semprotin. Nah, kalau kayak PMK itu sebenarnya untuk penyembuhannya itu angka penyembuhannya lebih tinggi daripada kematiannya atau seperti apa, Pak? Saya juga belum tahu sih karena punya saya belum pernah kena sih. Kalau zaman dulu kita kena PMK tapi nggak ada yang kena sapi saya. Tapi tahun ini malah kena 11 ekor kena semua. 11 ekor kena semua. Tapi alhamdulillah kayaknya nggak ada yang parah lah. Tapi saya lihat Bapak tenang-tenang aja itu. Apa sudah pengalaman gitu ya? Ya kita berdoa aja mudah-mudahan terjadi yang parah lah. Karena ini kayaknya sakitnya cuma di mulut, kayak belum di kaki sih. Contohnya ini udah mulai kena nih kecil. Oh yang kecil ini ya Pak ya? Ini udah mulai kena kayak ini. Ya. Jadi mungkin tingkat keparahannya belum terlalu parah ya Pak ya? Ya kita coba berusaha kita obatin lah secara tradisional. Dapat ilmu dari mana untuk penanganan PMK begini ini Pak?
Dapat dari YouTube lah. Oh, dari YouTube ya Pak ya? Dari Dokter Joko, YouTube Dokter Joko, kita pelajari, kita konsultasi juga sama dokter. Langsung dipraktekin gitu ya. Dan itu terbukti efektif ya? Alhamdulillah, kayaknya sapi saya masih doyan makan, masih bisa makan semua ini. Ya, Pak, kalau untuk sapi di penampungan Bapak seperti ini, dikasih makan hijauan atau complete feed atau gimana Pak? Penghijauan aja. Oh, hijauan saya aja ya? Sementara nggak bikin penggemukan karena ini sapi ternak aja ya. Iya. Namanya breeding. Kadang-kadang hanya transit aja kan Pak ya? Iya. Biasanya berapa lama Pak untuk transit di sini terus sampai dengan kejual Pak? Kalau penjualan sementara saya nggak ada yang transit dari kandang. Sementara kalau ada pemesan langsung dari petani langsung bawa ke kandang, nggak masuk rumah. Oh Kita gitu. Lebih cepat, lebih efisiensi. Nggak nampung dulu gitu ya? Enggak. Lah terus yang ditampung ini untuk apa nih? Piaraan ini. Oh, untuk piaraan aja. Iya. Pak, kalau untuk pembelian ke Bapak nih, bisa nanti minta nomor HP-nya saya cantumin di Bisa. deskripsi ya Pak ya? Bisa. Gitu. Harganya gimana Pak? Harga sesuai keadaan barang lah Pak. Sesuai pasaran gitu ya? Ya, kalau misalnya kita jogrok ya sesuai, tinggal misalnya kita mau harga timbang. Untuk sementara timbangan kalau sapi betina ya 38 yang 38.000. Ya. Kalau untuk sapi yang jantan? Jantan sekarang kayak 50-an. 50-an ya. Pak, kira-kira apa motivasi yang Bapak bisa sampaikan ke teman-teman pembudidaya Pak? Mengingat saat ini kan ya harga sapi seperti itu, terus tantangan penyakit juga banyak. Kira-kira apa Pak kata-kata motivasi yang bisa Bapak sampaikan ke teman-teman Pak? Buat teman-teman yang penting kebersihan kandang. Ya. Terus jangan kurang makan lah. Jangan kurang makan. Jadi ya kebersihan kandang lah terutama lah. Terutama kebersihan kandang ya Pak ya. Karena dari kebersihan itu mungkin bisa menghindari penyakit-penyakit ya. Pak, sejauh ini tempat Bapak ada nggak vaksinasi juga? Dulu ada, berapa tahun yang lalu ada, tapi sampai sekarang belum pernah ada. Harapan Bapak ke pemangku kebijakan atau pemerintah apa nih kira-kira disampaikan Pak? Saya harapkan kepada dinas ya, dinas peternakan ya, Kabupaten Pesawaran untuk ngambil kebijakan khususnya ini. Dusun Sibaritno, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran sekarang ini lagi banyak kena penyakit untuk ternak-ternak di desa sini. Penyakit apa tuh Pak? Untuk punya saya PMK. Ya. Saya lihat kerbau-kerbau itu sekarang juga banyak yang kena sakit. Saya juga belum pernah lihat apa sakitnya. Ternyata saya tadi lihat juga PMK juga. Oh, nah apa harapannya Pak? Harapan saya untuk dinas bisa dikunjungin lah. Kunjungin, mudah-mudahan ada program vaksinasi. Solusi lah Pak ya. Supaya divaksin lah, supaya petani juga banyak nggak rugi lah. Apalagi yang bisa disampaikan Pak untuk harapan ke dinas Pak selain program vaksinasi misalkan? Harapan dari dinas ya itu aja lah Pak. Itu ya, vaksinasi ya. Vaksinasi dan kebijakan-kebijakan yang bisa dikucurkan untuk peternak lah. Ya. Nah sekarang harapan Bapak sendiri nih sebagai pelaku usaha di sektor peternakan terutama di sapi. Apa harapan Bapak ke depan? Harapannya ya mudah-mudahan nggak berkepanjangan penyakit menjangkit seperti ini. Dan ekonomi juga segera pulih lah. Membaik. Gitu ya. Jangan seperti yang lalu-lalu. Kita kan pedagang dari semenjak COVID kan, bisnis kita agak menurun lah. Dari COVID sampai sekarang perekonomian kita udah agak susah gitu. Iya. Khususnya dalam bisnis. Nah, harapan Bapak sendiri itu ya. Harapan untuk teman-teman gimana? Supaya teman-teman juga tetap semangat gitu, menjaga konsistensi hatinya supaya nggak beralih ke bisnis yang lain, supaya tetap di sektor peternakan. Apa pesan Bapak? Harapan saya untuk teman-teman ya jangan kecil hati lah. Yang penting berjuang terus, perbaikin sistem budidaya dan jual beli sapi. Intinya cash and carry. Cash and carry gitu ya Pak ya. Untuk menghindari kebawa orang lah. Jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari lah, terutama ya Pak ya, seperti itu ya. Jadi itu teman-teman curhat dari Pak Rozikin ya sebagai pelaku usaha di dunia sapi. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua supaya lebih tetap semangat gitu. Semangat ya Pak ya. Semangat, ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak ini. Sampai jumpa.